Sekarang, mari kita bahas bagaimana arus listrik dihasilkan pada pengukuran voltametri. Arus listrik yang menjadi perhatian kita pada analisis voltametri adalah arus listrik yang timbul akibat adanya reaksi reduksi atau oksidasi pada elektroda kerja. Ya. Arus yang seperti ini kita sebut dengan arus Faraday. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, misalkan ini adalah elektroda. Kalau ini kita punya analit mengalami reduksi, maka analitnya itu di permukaan elektroda itu akan menerima elektron. Lalu analitnya berubah menjadi produk. Aliran elektron dari elektroda untuk diterima oleh analit ini disebut dengan arus reduksi. Sebaliknya, kalau analitnya dioksidasi, jadi ketika analit ada di permukaan elektroda, analitnya memberikan elektron ke elektroda, kemudian analitnya dioksidasi berubah menjadi produk, ya. Nah, arus yang mengalir di sini disebut dengan arus oksidasi atau arus anodik, ya. Jadi pada proses reduksi, arusnya kita sebut dengan arus katodik. Pada proses oksidasi, arusnya kita sebut dengan arus anodik. Ya. Nah, masih ingat kemarin rangkaian listrik pada sel voltametri? Ya, jadi sel voltametri itu terdiri dari 3 elektroda kerja, elektroda pembanding, dan elektroda pembantu. Jadi kalau saya ingatkan lagi kuliah kita sebelumnya, sel voltametri yang terdiri dari 3 elektroda, ya. Ini adalah elektroda kerja, working electrode. Ini adalah elektroda pembanding, ya, reference electrode. Ini adalah elektroda pembantu, auxiliary electrode, ya. Nah, ada 2 rangkaian, ya, di sini. Rangkaian antara elektroda kerja dengan elektroda pembantu atau auxiliary electrode itu tempat kita mengukur arus listrik. Sementara antara elektroda kerja dan elektroda pembanding, ya, kita berikan potensial. Jadi konsekuensinya ketika di elektroda kerja terjadi reduksi, maka otomatis di elektroda pembantu pasti terjadi reaksi oksidasi. Jadi kalau di sini reduksi, maka di sini oksidasi. Kalau di sini oksidasi, di sini reduksi. Ya. Ya. Jadi kalau pada elektroda kerja terjadi reduksi, arusnya kita sebut dengan arus katodik. Dan arus katodik itu kita beri tanda positif. Ya. Jadi kalau elektron mengarah ke larutan, arusnya kita beri tanda positif. Kalau elektron masuk ke elektroda, kita beri tanda negatif. Jadi arus anodik itu kita beri tanda negatif karena arah arusnya berlawanan dengan arah arus katodik. Ya. Jadi itu adalah konvensi yang kita gunakan pada kuliah kita ini. Ya. Barangkali nanti kalau Anda membaca artikel ilmiah, barangkali konvensinya akan berbeda, ya. Tapi pada kuliah ini kita menggunakan konvensi ini, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada elektroda. Kita ambil satu kasus, ya. Kita ingin mereduksi, analit kita adalah
FeCN6 3- 1 milimolar. Ya. Di mana kita gunakan elektroda kerjanya adalah elektroda kerja platina. Ya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, ini ada sel voltammetry. Di sini ada elektroda kerja, ada elektroda reference, ada elektroda auxiliary. Ya, yang menjadi fokus kita adalah apa yang terjadi di permukaan elektroda kerja. Ya, kita tidak berfokus pada apa yang terjadi pada elektroda pembanding maupun pada elektroda pembantu. Nah, di sini ada FeCN6 3- yang konsentrasinya 1 milimolar. Ya. Kalau FeCN6 3- itu direduksi, reaksinya seperti ini. Ya. Dan potensial elektroda bisa dihitung dengan persamaan Nernst. Ini persamaan Nernst-nya dari reaksi ini. Nah, yang harus Anda perhatikan ini. Ya. Ada tulisan X sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah konsentrasi dari FeCN6 3- dan FeCN6 4- yang ada di permukaan elektroda. Ya. Bukan di tubuh larutan. Jadi kalau ini adalah elektroda, ya, saya ilustrasikan sebagai elektroda, dan yang ini adalah larutan, ya. Jadi saya tulis saja sini. Ini tubuh larutan, ya. Ini permukaan elektroda. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita berikan potensial pada elektroda kerja? Ya, kita berikan beda potensial antara elektroda kerja dan elektroda pembanding. Ya. Misalkan ini kita lihat skala potensial, ya, garis ini. Makin ke kiri makin besar potensialnya, makin ke kanan makin kecil. Ya. Misalkan ini, ya, ini adalah potensial saat FeCN6 3- mulai tereduksi. Ya, jadi Anda ingat pada pelajaran elektrolisis, kalau kita ingin mereduksi, potensial kita buat makin kecil. Jadi potensial kita buat makin kecil. Ya. Jadi pada saat potensial elektroda masih di sini, masih lebih besar daripada potensial saat FeCN6 3- mulai tereduksi, belum ada yang tereduksi. Ketika Anda geser potensialnya ke sini, masih belum ada yang tereduksi. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Karena potensial makin negatif, permukaan elektroda itu akan mengumpulkan elektron. Ya. Elektronnya terkumpul di permukaan elektroda, akibatnya permukaan elektroda makin negatif kalau potensialnya kita buat makin negatif. Apa konsekuensinya kalau permukaan elektroda menjadi negatif? Semua spesi yang ada di tubuh larutan, ya, yang memiliki sisi positif, itu akan ditarik ke permukaan elektroda untuk menetralkan muatan negatif di permukaan elektroda ini. Ya, Anda ingat, air itu polar kan? Ada kutub positif, ada kutub negatif. Berarti air juga akan ditarik ke permukaan elektroda. FeCN6 3-, ya. Fe-nya ini kan 3+. Jadi bisa ditarik juga ke permukaan elektroda. Jadi semua spesi-spesi yang ada di tubuh larutan yang memiliki sisi positif akan ditarik untuk menetralkan muatan negatif dari elektroda. Ya. Nah, ketika kita buat potensial makin lama makin negatif, ketika mencapai nilai ini, ya, pada saat itu elektron baru bisa dipindahkan dari elektroda
diterima oleh spesi yang bisa tereduksi. Ya, dalam hal ini adalah FeCN6 3-. Ya. Pada saat itu terjadi transfer elektron dari elektroda ke FeCN6 3-. Akibatnya apa? Akibatnya FeCN6 3- tereduksi menjadi FeCN6 4-. Ya. Itu di sini. Ya. Nah, jadi yang tereduksi siapa? Adalah analit yang ada di permukaan elektroda. Ya. Makanya di sini ditulis secara spesifik. Analit-analit yang jaraknya 0 dari permukaan elektroda. Ya. Jadi kalau kita kembali ya, pada potensial sebelum mulai tereduksi ya, di daerah ini, ya, makin negatif potensial, makin negatif muatan elektroda. Akibatnya apa tadi? Akibatnya semua spesi yang bermuatan positif akan ditarik ke permukaan elektroda. Bukan hanya analit, tapi air juga bisa. Nah, oleh karena itu, di sini terbentuk lapisan yang kita sebut lapisan rangkap listrik. Ya, mirip dengan kapasitor. Pada elektroda ada kelebihan muatan negatif. Persis pada perbatasan antara elektroda dan larutan itu terkumpul spesi-spesi yang bermuatan positif. Makanya disebut dengan lapis rangkap listrik. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah electrical double layer. Ya. Jadi Anda sekarang tahu kenapa terbentuk electrical double layer. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika potensial kita buat makin negatif, ya. Jadi Anda lihat persamaan ini. Kalau potensialnya makin negatif, konsekuensinya apa? Konsekuensinya FeCN6 3- harus lebih sedikit, FeCN6 4- menjadi lebih banyak. Artinya apa? Artinya FeCN6 3- akan direduksi menjadi FeCN6 4- kalau kapan? Kalau kita turunkan potensial elektrodanya. Ya. Jadi makin negatif potensial elektrodanya ya, setelah melewati potensial ini, maka FeCN6 3- makin sedikit jumlahnya, FeCN6 4- makin banyak. Ya. Untuk mengikuti penurunan nilai potensial. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika setengah dari FeCN6 3- sudah tereduksi? Kalau setengahnya tereduksi, sisa FeCN6 3- menjadi 0,5 milimolar. Dan konsentrasi FeCN6 4- menjadi 0,5 milimolar. Jadi konsentrasi FeCN6 4- dan FeCN6 3- sama banyak. Berarti nilai lognya, log 1 sama dengan 0. Potensial saat itu berapa? Potensial saat itu adalah 0,356 volt. Ya. Jadi 0,356 volt ini adalah nilai E0. Ya. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Pada saat potensial elektroda sama dengan E0, ya, setengah dari analit sudah bereaksi. Ya. Jadi E0 itu menandakan potensial saat setengah dari analit sudah mengalami reaksi. Ya. Jadi inilah asal timbulnya arus Faraday. Ya, ingat arus Faraday adalah arus yang timbul saat terjadi proses transfer elektron. Bisa dari elektroda ke analit atau sebaliknya dari analit ke elektroda. Ya. Nah, pada kuliah berikut ya, kita akan bahas bagaimana
proses transfer elektron ini menyebabkan timbulnya arus difusi sehingga mempengaruhi bentuk dari voltamogram yang kita peroleh.